Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel Albert Setiawan dengan saya Albert tanpa R. Dan saat ini saya sedang bersama salah satu pemilik dari MD Craft, yaitu Kak Dina. Yeay. Oke, welcome Kak Dina. Saya harusnya di welcome ya. Sekarang saya ada di MD Craft dan kita akan tanya-tanya sedikit mengenai usahanya Kak Dina dan seberapa penting arti seni buat Kak Dina. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ya, kita nggak usah formal-formal lah ya Kak ya. Yalah, jadi santai aja lah ya. Apa sih yang mendasari Kak Dina untuk buka usaha ini? Iya, oke. Terima kasih Kak Albert Ya, ya sama-sama. untuk waktunya. Jadi gini, MD Craft ini adalah sebuah usaha yang didirikan dari tahun 2016. 2016. Jadi sekitar bulan November 2016. Oke. Sesaat setelah gempa di Jogja. Oke. Gempa di Jogja waktu itu kan Mei ya, Ya. Mei 2016. Dan kita lihat di sana bahwa ya banyak yang jobless ya, Oke. karena kehilangan pekerjaan karena gempa, bangunan-bangunan banyak yang rusak, mereka kehilangan mata pencaharian. Ya. Jadi dari situlah ada pemikiran bahwa kita harus bikin lapangan usaha baru Oke. untuk orang-orang seperti ini. Dan ya biasanya kreativitas muncul kan karena kepepet. Iya, iya. Oh iya, betul. Kalau kita kepepet muncullah ide-ide Iya. kreativitasnya. So jadilah inilah MD Craft. Saya bersama tim, bersama teman-teman membuat ini semua kan gitu ya. Nah, MD Craft itu singkatan dari inilah. Apa ini? Penasaran ini. Dari Penasaran tadi kita ya. mau ngomong itu ya kan. MD Craft itu apa sebenarnya? MD Craft itu believe or not sebenarnya Iya. ini ketika kita apa ya enaknya dibikin gini-gini. Itu aslinya the real name-nya itu Ya. adalah modal dengkul. Modal dengkul. Serius. Modal dengkul guys. Ya, modal dengkul ya. Kenapa modal dengkul? Karena modal kita ini nih, dengkul ya. Oke. Jadi kita harus banyak berdoa. Ya. Kita nggak Wow. punya apa-apa ya. We have nothing to start with gitu ya. Yang kita harapkan adalah dengkul ini. We start from zero. Orang biasanya kan bilang modal dengkul doang gitu kan. Ya. Itu kan start from zero. Ya. Tetapi arti dari secara hurufiahnya itu sendiri emang bener-bener modalnya dengkul gitu loh. Kita harus banyak-banyak berlutut minta pertolongan Tuhan gitu ya. Tapi many people mendeskripsikan itu jadi kayak modern design atau hal seperti tadi yang bilang, oh singkatannya M-nya itu Mbak, D-nya Dina, jadi Mbak Dina gitu. Oh, iya. Whatever lah ya. Tapi saya yang tahu singkatannya ya sekarang Albert juga tahu itu adalah modal dengkul. Wow, Jadi wow. supaya kita tetap ingat apapun yang terjadi as today itu semua karena Tuhan. Wow. Karena modal dengkulnya ini. Wow, keren. Oke, Biar jadi kita nggak sombong. Iya, gitu iya loh betul ya. Oke. Berarti ketika mau terjun di dunia ini sebenarnya nggak ada background di seni atau sebenarnya sudah ada background akhirnya Jadi karena melihat gini, kondisi. seni ini sifatnya kan sangat subjektif ya. Oke. Kita nggak bisa ngejudge someone ini seninya, oh ini salah, ini enggak kan, nggak bisa gitu. Jadi gini, saya sebelum ini bekerja di sebuah perusahaan asing 10 tahunan di sana. Saya puji Tuhan kasih kesempatan untuk sampai posisi yang puncak gitu di sana. Jadi backgroundnya furniture di sana. Tetapi saya mau taat gitu ya, sama Tuhan suruh keluar dari situ. Dari zona nyaman ini, saya harus keluar. Karena sebuah perubahan itu tidak akan dapat dimulai di zona nyaman. Iya. Kita harus keluar dari itu. Dari yang saya tinggalkanlah posisi puncak itu, saya jadi general manager waktu itu, turun gitulah ya, menjadi entrepreneur. Dari nol ya dari pasti. nol, dari dengkul nol ya. tadi gitu ya. Terus ini saya bersyukur ini disupport sama teman-teman gitu loh. Jadi kita ada tim juga, kita discuss dan itu desainnya kita buat begini-begini. Saya backgroundnya kan bukan dari isi ya. Tapi saya dari Visipol UGM. Jadi sekolah politik nih ceritanya. Tapi larinya melencengnya ini namanya lumayan ya. salju. Apa? Salju. Salju apa itu salju? Salah jurusan. Salah jurusan. Oke. Maafkan ketawa saya. Oh iya, enggak apa-apa. Ya terus excuse me lah. Terus kemudian apa ya? Karena kita sering melihat progress trending, tren di luar negeri itu apa sih?
ya kita learning ya, we not stop learning gitu. Ya, betul. Apa ya trending today itu apa, kita pelajari, oh kita bisa. Dan kalau ada desain-desain bagus, kita harus mikir juga, bukan cuma desainnya bagus, tapi itu applicable nggak? Itu nanti keamanannya gimana, terus fungsinya gimana, itu harus kita pikirin kayak gitu. Oke. Jadi kalau masalah seni, gimana ya? Mungkin dari sononya ya, saya lahir procot gitu. Sudah ada seninya gitu ya? Iya, asal nggak seniman. Ya, asal nggak seniman, iya. Nah, tapi ini apa namanya, itu perlu terus diasah sih menurut saya. Jadi seni yang sudah ada bibitnya ini di-combine sama masukan dari teman-teman, kemudian dari buyer juga. Bisa nggak bikin kayak gini, bisa nggak bikin dari tuh, akhirnya terciptalah gitu ya. Dengan kearifan lokal. Kenapa kita milih gerabah gitu kan? Iya, betul. Gerabah ini kan tanah ya, dari tanah liat ya. Lebih mudah didapat gitu ya. Terus recycle-nya dia lebih mudah, di bentuk-bentuknya. Kalau misalkan misalnya barang itu rusak, masih bisa dijadiin tanah liat lagi kan gitu. Ya, betul, recycle-nya masih. Ya, kalau kayak gini pecah diremukin ya bisa untuk menutup jalan. Oke. Ya, jadi ini kearifan lokal aja, kita pilih gerabah juga deket kan, gampang dapatnya, nggak ribet. Kecuali kalau misalkan kayak mebel kan kita harus kayu ya, nebangin kayu lah yang gini-gini gitu. Dan ini alkitabiah loh itu. Alkitabiah itu bisnis ini ya. Ya kan, engkau penjunan ku tanah liat. Oh yes. Siap, boleh. Ini tanya mah jadi nyanyi, ada sesi nyanyi. Jadi harus nurut ini falsafahnya ini. Oke. Ya, jadi kalau mau dibentuk gitu ya, kita harus kayak tanah liat ini. Jadi dimulai dari nama, dari bahannya semua. Lihat nih, mau dijadiin apa ini? Artinya, ya. Harus nurut kan gitu. Iya, betul. Kita kayak gini nih. Kalau kita berjalan tanah liat, betul. Wow, menarik, interesting, keren. Oke, jadi sebenarnya memang belum ada background sama seni sama sekali, atau tadi kan ngerasa Kak Dina bilang bahwa saya harus ada bibit seni seperti itu, tapi tinggal mengembangkan. Jadi sebenarnya kemampuan untuk membentuk bentuk karya seperti ini itu sudah disadari ada, dan akhirnya ngelihat timingnya tepat kemarin, akhirnya oke lah aku memutuskan untuk keluar dan akhirnya buat sendiri, atau ini benar-benar kayak aduh nggak tahu nih bisa apa enggak gitu. Jadi gini, kadang kita itu nggak tahu talenta kita sebelum kita benar-benar mengeksplor. Oke. Ya kan? Ya. Orang kadang nggak tahu, aku ini ternyata bakatnya apa ya. Jadi jangan takut untuk mencoba so many things, many new things, gitu ya. Misalnya yang selama ini aku kok biasa nggak bisa main musik gitu, nggak ada salahnya, try it gitu. Mungkin passionnya ternyata ada di situ gitu kan. Atau masak gitu kan, atau apa etc. gitu kan. Jadi menurut saya gitu. Background sebelumnya di bidang ini seperti itu Kak. Gini, ini adalah barang yang kelihatan. Oke. Barang kelihatan itu katanya orang itu adalah hal yang mudah untuk dipelajari karena visible ya. Nah, caranya adalah